Assalamualaikum semuanya. Jadi video kali ini aku mau nepatin janji aku tentang sharing pengalaman aku selama kehamilan di trimester 1, 2, dan 3. Jadi aku bikin video ini masuk usia 34 week dan udah masuk di trimester 3, udah nunggu beberapa minggu lagi. Pengalaman aku di trimester 1 itu, setelah tahu aku positif, aku mutusin buat resign. Nah, di trimester 1 itu minggu awal tahu hamil sekitar 1 bulanan atau 4-5 week itu biasa aja, nggak muntah, nggak mual, pokoknya biasa aja lah gitu. Terus masuk ke bulan kedua, ternyata malah tumbang, dan tumbangnya tuh bukan cuman muntah aja, tapi ternyata sama pusing, sama bener-bener pusing banget sampai nggak bisa tidur, muntah apalagi sampai air mineral pun, air putih pun itu muntah, jadi kayak nggak bisa masuk apa-apa gitu. Dan ya ampun, bener-bener apapun yang masuk itu keluar lagi gitu, jangankan makanan, itu minuman air putih pun nggak bisa masuk gitu kan. Nah, udah ketakutan tuh dan udah lemes pokoknya tuh, sampai bener-bener aku nggak pernah ngalamin itu separah itu gitu kan, kayak lemes, takutnya sih dehidrasi karena kayak nggak ada yang masuk apapun gitu. Akhirnya aku nelpon suami buat nganterin ke klinik atau rumah sakit. Akhirnya dia izin lah dari kantor dan nganterin aku ke rumah sakit. Waktu itu di Hermina Bogor kalau nggak salah, ini di Hermina. Waktu di Hermina itu kita mutusin buat yang pribadi karena nggak bisa BPJS, karena BPJS ku ada di Jogja. Lalu kita langsung masuk dan akhirnya dokter nyaranin buat cek darah karena takut DBD atau tipes gitu kan, karena waktu itu lagi musimnya DBD. Jadi buat menghindarin itu langsung diambil darah gitu. Dan waktu USG itu semuanya baik-baik aja gitu kan, masih kelihatan janinnya tapi masih kecil. Terus habis itu kita ambil darah, terus nunggu lab sekitar 1-2 jam. Terus aku saking gak kuatnya tuh tidur di tempat tunggu sampai bener-bener gak punya malu gitu, terus tidur terlentang di tempat penunggu pasien. Jadi sampai itu tuh banyak banget yang nanyain sakit apa gitu, saking lemesnya. Akhirnya kita disuruh tiduran kayak di tempat pasien gitu buat nunggu hasil cek darah aku, karena banyak banget yang mungkin dikiranya sampai parah banget gitu kan. Dan itu tuh dingin banget, rasanya dingin banget, sampai aku pinjem jaket suami aku, padahal suami aku katanya nggak dingin, tapi di situ dingin banget. Hasilnya keluar dan ternyata alhamdulillah semuanya nggak ada masalah gitu kan. Habis itu kita langsung pulang. Waktu pulang kita makan dulu di warung karena biar perutnya keisi, kan di rumah gak ada apa-apa. Dan di situ sambil minum obatnya. Setelah habis minum obatnya itu banyak banget ya obatnya, itu sampai 5 kalau nggak salah, dan itu lumayan mahal. Baru pertama kali itu kontrol di rumah sakit habis 1 juta lebih, baru pertama kali itu, karena obatnya semuanya mahal. Dan ya udahlah, gimana lagi kan. Habis itu entah kenapa tuh kayak, entah ini mindset, wah ini obat mahal pasti ada efeknya atau kenapa, tuh langsung sembuh serius di jalan tuh. Yang tadinya berangkat ke rumah sakit tuh cuman diem pusing, ini tuh habis makan dan minum obat tuh di jalan masih ngobrol, wah ini apa ya, kayak ya seneng aja, udah mulai berkurang sakitnya, terus udah bisa nikmatin perjalanan, pokoknya udah cerita-cerita gitu. Pulang sampai rumah udah lumayan enakan, terus jajan apa yang dipengen gitu-gitulah. Setelah itu pokoknya mulai membaik dan semuanya alhamdulillah berkurang, termasuk muntahnya itu, karena udah dikasih segala macam obat, dari mulai muntah mual, obat pusing, obat pegel-pegel karena kayak badan tuh pegel-pegel gitu kan, sampai dikira takutnya aku tuh itu tuh
COVID kayak awal-awal Omikron kalau nggak salah itu, tapi ternyata enggak, alhamdulillah. Oke, itulah cerita trimester pertama dengan penuh tantangan dan sakit yang baru kali ini aku rasain. Oke, next, sekarang mulai cerita ke trimester 2. Nah, di trimester 2 ini udah mulai jarang-jarang ya. Muntah mual itu udah mulai jarang-jarang, cuman berasa banget kayak penciumanku tuh sensitif banget, apalagi bau handuk. Entah kenapa kan kalau suami tuh selalu handukan ya, entah kenapa kan kalau cowok tuh handuknya tuh selalu basah gitu kalau habis dipakai. Itu baunya, padahal dia handukannya di sebelah kamar mandi sampai kamar, itu baunya bau banget, jadi kayak bau handuk basah itu loh, nggak suka. Jadi kayak mual, terus bau baju suami yang udah mulai agak keringetan tuh udah mual gitu, tapi nggak sampai yang muntah banget. Jadi muntahnya mungkin ya 2 hari sekali, dan itu muntahnya juga cuman nggak sampai yang pusing gitu, tapi keluar semua sih, tapi nggak sampai yang pusing atau terus dehidrasi gitu, nggak sih gitu. Nah, di trimester 2 ini tahu-tahu tuh di minggu ke berapa ya, pokoknya di pertengahan minggu trimester 2 itu pokoknya tuh kerasa perutnya tuh dikit-dikit kram, terus kram, terus enggak, kayak mau head gitu loh, kram, terus enggak. Aku udah mulai, ini kenapa nih, was-was banget. Terus habis itu tumben banget muntahnya tuh banyak banget, jadi muntahnya tuh sampai bener-bener perut tuh kosong gitu kan muntahnya. Akhirnya kita cek, waktu itu suami kan kerja, jadi aku cek sendiri. Biasanya aku di klinik deket rumah ya kan, tapi karena aku kayak nggak puas dengan situ, karena biasa aja, punya alatnya sederhana banget, aku akhirnya mutusin buat yang lumayan bagus nih kliniknya gitu kan. Nah, di klinik aku OTW sendiri nih, naik motor kan. Nah, waktu di klinik sana akhirnya diperiksa, dan ternyata kata dokternya itu tuh ada plasenta yang terlepas. Bayangin, rasanya tuh kayak dijelasin tuh, oh ini mulesnya, oh ini keramnya tuh karena ada plasenta yang terlepas. Lah kan plasenta kan kayak utamanya buat janin makan gitu. Kalau plasenta terlepas ya lama-lama ya nggak bisa berkembang dong. Terus waktu itu kayak ya Allah, ini cobaan apa lagi gitu kan. Terus habis itu dikasih lah obat penguat kandungan bla 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 bla. Habis itu aku nge-WA lah suami sambil ngeredek banget kayak oh my god, ini apa lagi. Terus cerita gini di jalan sendiri sambil nangis bener-bener nangis kayak ya Allah, ini apa lagi gitu kan. Akhirnya sampai rumah bener-bener nggak bisa ketampung, nangisnya deres banget. Akhirnya suami VC tambah nangis, dan suami nggak tega, akhirnya dia izin lagi buat pulang. Pokoknya parah banget dia udah izin berapa kali di kantor ya kan. Terus habis itu soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa dan juga bingung ini mau gimana gitu kan. Kata dokternya itu intinya seminggu lagi kontrol, dan pokoknya suruh bed rest lah. Padahal aku tuh di rumah nggak ngapa-ngapain nih, cuma nyapu doang. Kan nyapu nggak berat-berat kan, paling jemurin juga udah dibantuin suami. Pokoknya bener-bener udah bed rest gitu, kayak nggak nalar gitu loh. Masa udah resign, udah ngapa-ngapain masih disuruh buat bed rest tuh, bed rest yang gimana lagi gitu, harus di kasur full gitu kan. Jadi kayak bingung. Terus habis itu suami pulang lagi nangis, suami juga bingung ini harus gimana gitu. Padahal waktu itu bener-bener acara 4 bulanan di Jogja, kayak inget banget. Jadi waktu itu di Jogja ada syukuran 4 bulanan, sedangkan waktu itu pas hari itu tuh aku di sana sedang nangis karena tahu kondisi aku kayak gitu kan. Akhirnya siang harinya, jadi kan waktu itu aku kantornya pagi, siang harinya suami aku udah yuk kita cari dokter yang lain aja, kita buat mastiin itu bener-bener apa enggak gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat ke RS yang lebih bagus lagi, yaitu RS Hermina yang waktu trimester pertama itu. Kita ke sana dan dicek, kata dokternya nggak apa-apa, semua ketubannya itu bagus, plasentanya juga bagus. Di klinik yang pertama tadi bilang juga air ketubanku tuh
nggak banyak gitu, kurang air minum. Padahal selama ini aku tuh minum banyak banget, 1 galon cuma 3 hari kalau kalian nggak percaya, bener-bener haus mulu. Jadi kayak loh, perasaan aku udah minum banyak, harus sebanyak apa lagi gitu kan. Jadi waktu di klinik kedua ini, di rumah sakit Hermina ini, dokternya tuh malah santai gitu, ini bagus kok, gini dijelasin, terus dikasih obat buat intinya tuh menunda kontraksi gitulah, buat nggak terlalu kram gitu. Akhirnya kita tebus obatnya, kita nggak cek darah waktu itu. Pokoknya dokter tuh bener-bener bilang bagus gitu, pokoknya bagus lah pokoknya. Terus habis itu kita pulang, tapi masih kepikiran dengan klinik yang pertama tadi pagi yang bilang katanya ketubanku kurang air atau udah mulai dikit ketubannya, yang kedua plasentanya mau lepas gitu kan. Jadi masih kepikiran apa kata dokter yang pertama. Akhirnya masih galau, masih nangis. Akhirnya hari berikutnya lagi kita kontrol ke tempat promil aku, yaitu yang ketiga. Bayangin, kita selama 2 hari itu kontrol ke tempat 3 klinik dan rumah sakit. Jadi ketiga ini kita suamiku cuti buat nganterin aku ke klinik yang aku promil itu. Akhirnya dokternya bilang semuanya baik aja, cuman kurang minum gitu. Terus aku jelasin padahal aku udah minum banyak banget gitu. Ternyata ya mungkin badan aku yang lagi hamil ini juga lebih banyak membutuhkan air minum lagi. Akhirnya oke lah, aku perbaikin lagi minumnya, dan katanya plasentanya bagus, cuman emang kurang minum. Tapi juga air ketubannya juga nggak terus habis, tapi emang kayak kurang dikit aja gitu loh. Terus akhirnya udah puas dengan ketiga dokter tadi. Yang pertama bilang ketubannya mau habis dan plasentanya lepas, yang kedua bilang baik-baik aja semuanya, dan yang ketiga bilang cuman kurang minum aja, ketubannya bagus cuman agak kurang sedikit gitu. Jadi semuanya aman dan itu bisa diperbaikin cuman hanya karena air minum gitu kan. Jadi pentingnya air minum itu penting banget buat ibu hamil gitu kan. Sisi itu tuh di trimester 2 itu sempat ngelewatin bulan Ramadan ya kan, dan di situ suami sama orang tua nganjurin buat jangan puasa dulu lah, besok bisa dibayar karena ya takut kondisi, karena dari kemarin katanya kurang minum gitu kan. Ya udah, akhirnya waktu itu aku selama sebulan full Ramadan itu aku nggak puasa, dan bagi orang yang mampu itu tetap bayar puasa. Jadi aku masih punya utang puasa Ramadan gitu kan. Nah, oke, itu pengalaman di trimester 2. Dan di trimester 2 ini bener-bener bolak-balik kamar mandi. Jadi di trimester 2 tuh udah mulai beseran banget. Pokoknya dikit-dikit kamar mandi gitu kan. Tapi ya udahlah, oke, enggak apa-apa. Terus di situ makanan udah mulai baik-baik aja, semuanya masuk, udah mulai ya biasa aja. Pokoknya paling damai itu di trimester 2, udah makanan udah mulai masuk, udah ngerasain lapar mulu gitu, minuman semuanya masuk, pokoknya udah mulai makan dan diharusin. Di trimester 2 itu makannya nggak boleh sampai 3 jam tuh nggak makan sama sekali. Jadi 3 jam tuh minimal ada biskuit atau roti atau buah, pokoknya harus 3 jam itu perut masuk gitu, jangan sampai kosong, dan air minum gitu. Dan selama di trimester 2 itu obat yang dikasih ke dokter itu ada ini, dikasih Volamil Genio. Ini dari mulai trimester 1 ya, dan seterusnya aku pakai ini, obat ini. Ini kapsul sehari sekali. Terus ini ada Biokol buat kalsium, sama Emineton buat nambah darah gitu. Jadi dikasih ini rutin buat ibu hamil. Tapi nanti kalau ada permasalahan lagi nanti pasti bakal ditambah buat ngobatin. Jadi ini minuman wajib gitu. Jadi kalau ada masalah nanti bakal ada obat atau vitamin dari tambahan dari dokter gitu kan. Nah, terus di trimester 2 tuh perut udah mulai agak besar gitu kan, udah mulai kerasa. Dan mulai kerasa banget ada gerakan janin itu di usia 4,5 bulan gitu. Jadi kayak ada rasanya tuh kayak ada blubub gitu, kayak gimana sih?
kayak ada gelembung tapi di dalam perut gitu, gelubuk gitu. Kalau aku ya yang rasain, setiap orang beda-beda, tapi itu yang aku rasain. Nah, waktu di usia 4 bulan tuh kan sebenarnya udah mulai bisa di USG ya gendernya. Jadi waktu itu dokternya belum bisa lihat karena masih ketutupan. Jadi waktu itu aku USG tanya tentang gendernya di usia 5 bulan sekalian. Terus lama-lama tuh kayak ada jeduk gitu. Jadi habis rasa belubuk tuh berapa minggu kemudian janinnya tuh bergeraknya tuh berasa kayak jedek gitu. Jadi kayak nggak terus yang banget gitu, cuman kayak ada yang nyenggol gitu doang, nggak terus sampai yang kerasa banget gitu. Udah mulai ngerasa senang banget, Masya Allah, nggak nyangka ya di perut aku ada makhluk ciptaan Tuhan gitu. Terus lama-lama di usia 5-6 bulan tuh udah mulai kerasa gerakan-gerakannya, udah mulai kerasa, udah mulai bisa di video gitu kan, udah mulai apa ya ibaratnya gerakannya tuh udah mulai terlihat gitu di video gitu. Katakan bahwa gender aku sama, maksudnya udah fix itu. Jadi kayak seneng aja gitu udah tahu gendernya, tapi tetap ya semua kemungkinan itu kan cuma Allah yang tahu. Jadi itu kan hanya perkiraan manusia. Jadi aku belum terlalu percaya 100%, ya mungkin 80% lah gitu. Jadi untuk persiapan perlengkapan bayi aku masih yang netral-netral, belum berani yang menuju ke cowok atau cewek gitu. Jadi itu dia cerita di trimester 2 aku. Nah, sekarang kita masuk di trimester 3 dan saat ini aku rasain, bisa kalian lihat sendiri muka aku udah bulet banget, lihat tangan aku gede banget. Jadi di trimester 3 ini semuanya membengkak, dari mulai muka, tangan, kaki, pokoknya bener-bener membengkak. Bukan membengkak sih, emang gede gitu. Jadi kayak tuh, ini sampai cincin aku lepas semuanya. Nih ya, gelang aja udah gak cukup gitu kan. Tuh, udah bener-bener gede. Ini aja ngomong udah ngos-ngosan, kalian udah pasti lihat sendiri kayak tarikan nafasnya udah beda, udah keringetan. Pokoknya di trimester 3 ini bener-bener perubahannya kerasa banget, dari mulai kegerahan, haus mulu, pengen es mulu, lapar mulu, kagak ada rasanya kenyang. Jadi kalian kalau ngerasain juga berarti sama kayak aku. Jadi semakan banyak apapun itu kenyangnya cuma lewat aja, jadi kenyang terus semenit kemudian lapar lagi. Ya Allah, pokoknya nggak ada kenyangnya deh gitu. Pokoknya apa aja masuk, sampai sehari itu 4 kali makan, belum sama cemilan, belum malam-malam tuh jam 12 lapar, jam 2 lapar, pokoknya bener-bener deh. Nah, pokoknya udah mulai ngos-ngosan, udah mulai fisiknya tuh udah mulai kerasa banget gitu kan. Nah, di trimester 3 ini aku udah mulai konsumsi ini Mom Uung pelancar ASI. Jadi buat buat jaga-jaga aja biar besok ASInya bisa bagus, bisa misal habis lahiran bisa langsung keluar, atau bahkan sebelum lahiran bisa langsung keluar gitu. Ini dari Mom Uung, sehari 2 kapsul gitu, aku pagi dan malam gitu. Dan di trimester 3 ini aku ngerasa udah gak bisa tidur nyenyak lagi sama sekali. Aku tidur tuh bisa jam 2, jam 3, padahal itu udah mulai tidur, udah memejamkan mata, tapi entah kenapa gak bisa tidur gitu. Jadi bener-bener gerah, tapi kalau kipas ditaruh ke kita ntar kedinginan, kalau udah kipas ditaruh ke tembok juga kegerahan. Jadi bener-bener gerah, pegel, pokoknya duduk lama pegel, jalan pegel, tidur pegel, pokoknya mantap. Sampai udah habis beberapa obat kayak fresh care, counter pain tuh udah habis banyak banget, mulai dari kaki, punggung. Masya Allah deh, pokoknya nikmat banget di trimester 3 ini. Kadang karena perutnya udah mulai besar gitu, sholatnya aku nggak bisa sholat full berdiri. Jadi kadang kalau capek udah mulai duduk gitu kan, karena ngerasa banget capeknya, sholat aja ngos-ngosan. Pokoknya Masya Allah banget deh gitu. Jadi trimester 3 ini nggak ada masalah, paling cuman pegel-pegel. Jadi nggak ada masalah yang sampai dibawa ke dokter gitu, nggak. Cuman ya perubahan fisik yang badan mungkin juga kaget kayaknya ya, soalnya dari mulai yang kurus membengkak gitu kan, semuanya kaget gitu, nggak seperti biasanya. Jadi trimester 3 ini perubahannya cuman di fisik,
tidur dan pola makan yang selalu lapar gitu. Oh iya, jadi dari mulai trimester pertama tadi aku pakai ini. Kalian yang buat nanya perutnya ada stretch mark enggak? Aku dari mulai trimester pertama aku pakai ini bio oil, ini diusap di perut, di paha gitu biar meminimalkan stretch mark. Dan alhamdulillah perut aku nggak ada stretch marknya. Cuman kalian harus punya ini karena ini andalan banget buat ibu hamil gitu. Nah, jadi itu dulu cerita trimester 1, 2, dan 3 aku. Bentar lagi tinggal menunggu minggu-minggu terakhir ini. Nanti aku bakal cerita buat video lagi gimana cerita tentang lahiran aku. Semoga semuanya lancar. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Dan maaf suara aku mungkin beda dari biasanya karena ini udah ngos-ngosan banget. Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dah, see you.